Tiga cara untuk melakukan perubahan besar, baik individu maupun organisasi. Nomor 1, arahkan rider untuk pikiran sadar. Taklukkan pikiran rasional kita. Temukan titik terang, temukan aha moment, temukan inspirasi, meyakinkan kenapa perlu berubah. Dasar inilah yang akan menggerakkan kita untuk berubah. Dengan cara, mengapa saya harus berubah? Mengapa saya harus diet? Mengapa kita harus target misalnya pencapaian sekian miliar misalnya? Kemudian apa? Menguraikan langkah-langkah kritis. Clear step. Ini loh stepnya. Ini penting sekali arahan ini. Kemudian, tujukan tempat yang dituju. Mau goals-nya kemana? Targetnya berapa kilo? Targetnya berapa miliar misalnya. Karena tentunya kita bertahan di default yang sama. Kita pengennya zona nyaman. Karena perubahan itu adalah pain. Perubahan itu sesuatu yang nggak nyaman. Dan itu adalah sifat dari orang-orang pada umum. Ya, karena melakukan perubahan adalah sesuatu yang memberatkan. Yang kedua, gerakan gajah. Motivate gajah. Bagaimana menggerakkan gajah? Gajah itu otak kita yang cenderung zonanya nyaman. Orang kan sukanya rebahan, nonton TV, video, dan sebagainya. Ingatkan bahwa pada gajah kita, dia punya cara berpikir sendiri agar mau bergerak. Ayo kita gerakin. Kalau target terlalu besar, kita chunking menjadi target-target kecil. Misalnya, dikasih juga target yang menggugah perasaan. Ini yang disebut dengan crisis approach. Kenapa kita mau berubah? Contoh, orang mungkin harus makan sehat, susah. Tapi ketika dicek gula, cek kolesterol, ternyata gulanya tinggi, kolesterol tinggi. Ini yang disebut dengan crisis approach. Dia sadar harus berubah. Di situ dia mau berubah. Maka digunakan crisis approach. Kenapa dasar data harus berubah? Nah, untuk perubahan itu sulit. Maka dibikin menyederhanakan perubahan. Ya, jangan bikin rumit. Ingat, gajah nggak suka rumit. Ya, target 1 kilo berjalan berat. Tapi berjalan 1 langkah bisa. Berjalan 2 langkah bisa. Dan itu harus terus ditingkatkan. Dengan mengembangkan apa? Growth mindset. Berpikir bertumbuh. Ya, kemajuan 1% dari setiap harinya. Itu jauh lebih baik dibanding dia melakukan perubahan besar-besaran dan tidak konsisten dan akhirnya berhenti. Yang terakhir, bagaimana caranya? Ya, kita harus melicinkan jalan supaya gajahnya bisa berjalan dengan smooth. Pastikan tidak ada batu, ya, jalan berlubang dan licin. Makanya kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan itu. Ya, baik pertemanan, ya, maupun lingkungan di sekitar. Otak-atiklah lingkungan sekitar kita agar bisa kuat dan bisa melakukan perubahan dengan baik. Oleh sebab itu, ya, arahkan rider, kemudian gerakkan gajah, dan licinkan jalan. Insya Allah perubahan besar bisa terjadi. Ini disarikan dari buku Sweet.